Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga UNJ sekalian, perkenalkan nama saya Afan Novel. Saya adalah alumni dari sekolah SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Dan pada kesempatan kali ini, saya sedang mencoba mendaftar ke Universitas Negeri Jakarta, yang dimana saya sedang diamanahkan untuk menjalankan tugas berkaitan dengan pembuatan video orasi sekaligus pembuatan esai tentang kepemimpinan yang bertemakan akselerasi kepemimpinan muda berintegritas menuju Indonesia Emas 2045. 100 tahun kemerdekaan Indonesia bukan lagi sekedar angka. Tahun 2045 adalah sebuah gerbang menuju masa depan yang lebih baik. Dari laman website Bappenas tentang visi strategi Indonesia 2045, di tahun itulah kita ditargetkan berdiri tegak sebagai negara maju dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia. Namun, mari kita renungkan sejenak. Di tengah megahnya narasi Indonesia Emas, ada sebuah hantu yang siap menggagalkan mimpi besar ini, yaitu adalah krisis kepemimpinan muda yang berintegritas. Tantangan besar kita hari ini adalah normalisasi terhadap dua penyakit, di antaranya korupsi dan nepotisme. Ingatlah, runtuhnya integritas tidak pernah terjadi dalam satu malam. Menurut Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, kehancuran itu berakar dari hal kecil di lingkungan pendidikan yang sering dianggap lumrah, seperti mencontek saat ujian, membolos, hingga tindakan plagiasi. Itu adalah korupsi informal yang menjadi pintu masuk menuju kejahatan yang lebih besar di masa depan. Bukan hanya korupsi, nepotisme kultural dan struktural juga masalah bagi bangsa ini. Ketika jabatan dan peluang diberikan bukan karena kompetensi, melainkan karena hubungan keluarga, menyebabkan efek runtuhnya keadilan dan kehancuran kualitas SDM kita. Dampaknya sudah nyata di depan mata, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan akselerasi sebuah percepatan untuk melahirkan pemimpin muda yang berintegritas. Dan apa itu integritas? Sederhananya, integritas adalah keselarasan pikiran dan perkataan, perbuatan kita berdasarkan nilai-nilai kejujuran. Kemudian, bagaimana cara kita mewujudkannya? Esai saya merumuskan 4 langkah taktis yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah perkuat nilai moral dan spiritual. Kita harus mengembalikan Pancasila bukan sekedar hafalan, melainkan sebagai pedoman hidup. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi petunjuk moral kita agar tidak mudah tergoda oleh gaya hidup konsumtif yang memicu korupsi. Yang kedua, kita harus membangun ekosistem intelektual. Kita harus melatih diri untuk berpikir objektif, disiplin dalam waktu, dan tidak menelan mentah-mentah arus informasi digital. Dan yang ketiga, bentuk karakter kinerja yang jujur. Dengan belajar, kita membuat target, berani bertanggung jawab. Yang keempat, ciptakan peta jalan dan kolaborasi. Kita harus bergerak bersama komunitas dan organisasi masyarakat, menyebarkan narasi positif dan mengedukasi publik demi percepatan Indonesia Emas 2045. Teman-teman seperjuangan, filosofi Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutburi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Masa depan Indonesia 2045 tidak berada di tangan orang lain, melainkan berada di tangan kita semua sebagai generasi pemuda-pemuda bangsa. Mari kita bangun semangat intelektual yang tinggi, jiwa spiritual yang kokoh, serta karakter moral dan kinerja yang bertanggung jawab berlandaskan Pancasila. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.